mengenal norma, hak, kewajiban, dan kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Adakah temanmu yang tidak masuk hari ini, nak? Tidak. Masuk semua, alhamdulillah. Ketua kelasnya, Bu Guru minta tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan maju. Di tempat duduk siaga, sikap berdoa. Berdoa mulai. Ya, untuk Mas Ketua kelas, terima kasih. Silakan duduk, nak. Anak-anak, kemarin kita mempelajari tentang bab 3, norma, hak, dan kewajiban. Anak-anak sudah hafal kan macam-macam norma? Sudah. Ya, nanti kita akan belajar tentang membedakan akibat dari norma yang tidak dipatuhi. Ayo, sekarang kita ice breaking dulu ya. Nilai-nilai Pancasila. 1, 2, 3. Nilai Pancasila. ada 5 sila. Sila yang pertama, penganut agama. Sila yang kedua, salinglah menolong. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, cukup. Tolong dikeluarkan alat-alat tulisnya sama bukunya. Halaman 61. Bab 3, mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya apa? Dengan mempelajari bab ini, kalian dapat mengenali bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dengan lebih teliti, serta menunjukkan contoh-contohnya. Sudah, kemudian dibuka halaman 62. Nilai-nilai Pancasila, ya tadi ada ya sekilas nilai-nilai Pancasila. Kemudian Bu Guru ada video tentang norma, hak, dan kewajiban. Silakan didengarkan dulu ya, sambil diperhatikan. Oke, ketika hak-hak itu dilanggar, apa yang terjadi tadi?
terjadi pertikaian, apalagi perselisihan dan pertikaian. Ada sekarang Bu Guru tanya, ada berapa macam norma yang ada di negara kita? Tolong sebutkan norma apa saja. Norma hukum kesopanan. Tolong diulangi lagi Mbak Jessica, yang keras. Norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Iya, bagus. Norma kesopanan itu dari cara kita berbicara, itu sopan atau tidak itu dengan cara sikap kita itu harus bagaimana. Kalau kita ketemu orang yang mungkin ada teman sebaya dengan yang lebih besar, dengan orang yang lebih tua, itu nilai dari norma kesopanan ya. Dari masyarakat itu nilai kesopanan itu kalau kita mau minta izin itu sopannya gimana caranya, seperti itu. Kalau nilai kesusilaan itu berasal dari mana? Dari hati nurani. Jadi harus bagaimana sikapnya? Harus peduli atau empati sama orang lain, merasakan yang dirasakan orang lain, bersikap jujur, apalagi berbuat baik, memahami perasaan orang lain. Itu norma kesusilaan ya. Kemudian ada norma hukum itu dari pemerintah, sama yang membuat itu pemerintah sama DPR. Itu norma hukum itu ada sanksinya. Untuk melindungi kepentingan masyarakat. Seperti ini anak-anak. Ini termasuk norma apa coba kalau seperti ini? Norma hukum, betul, norma lalu lintas ya. Budaya lalu lintas itu, budaya itu kebiasaan ya. Tertib lalu lintas budaya anak bangsa ini termasuk poster ya. Nah, ini juga memakai helm ketika berkendara, tidak menerobos lampu merah, taat pada rambu lalu lintas. Ini norma apa? Hukum. Norma hukum juga. Terus kemudian ini norma kesopanan, seperti ini posternya ya. Anak-anak sudah seperti ini tadi pagi mau berangkat? Sudah. Oke, norma kesopanan. Ada juga waktu olahraga kemarin Bu Guru lihat di lapangan belakang sekolah, Bu Guru lihat ada wasit itu memberikan kartu kuning. Itu masuk norma apa? Norma kesusilaan. Iya. Coba nanti dilihat di bukunya. Kemudian kemarin Bu Guru ke kota. Sebelum ke kota itu lewat di Jatian itu, hutan jati, ada kecelakaan di situ. Ada polisi, beberapa polisi membawa menanyakan surat-suratnya, SIM-nya, pengendaranya. Itu termasuk norma apa? Oke, norma hukum. Kalau anak-anak ke kantin tiap hari, bilangnya ngambil barang makan, ambil jajan makan, ambil 2, tapi bilangnya ke Bu Kantin ambil 1. Itu nilai apa? Norma apa? Dari hati nurani kah? Iya. Dari hati nurani. Jadi itu termasuk pelanggaran kan? Ya. Ya, nanti pelanggaran menyebabkan apa? Soalnya seperti itu. Kemudian tadi ada norma kesopanan, norma hukum, ada norma agama. Norma agama bersumber dari apa? Allah, dari Tuhan. Kalau Islam itu dari Al-Quran, dari Allah, dan dari sunnah Nabi ya. Sebenarnya secara keseluruhan kalau kita kan di Indonesia, norma agama itu berasal dari masing-masing agama, ketetapan masing-masing agama, dari peraturan masing-masing agama yang ada di Indonesia yang dianut masing-masing. Kemudian ada norma agama sudah, norma kesopanan sudah, norma kesusilaan sudah, norma apa lagi satu? Norma hukum sudah ya. Kemudian anak-anak, ini Bu Guru ada bacaan tentang norma yang mungkin anak-anak baru mengerti ya. Kisah Ratu Sima membangun keadilan di wilayah Nusantara
sampai, tolong dibacakan per kelompok ya. Siapa membacakan? Mbak Aska, tolong dibacakan yang keras. Ini biar anak-anak. Oke, biar anak-anak mengerti nanti bisa mengerjakan soalnya. Tolong dibaca yang keras, Mbak Aska. Sisa Ratu Sima membangun keadilan. Di wilayah Nusantara pernah dikenal seorang ratu yang membawa kerajaannya mencapai masa kejayaan. Dialah Ratu Sima, penguasa yang hidup sekitar tahun 674 sampai 695 Masehi. Ia menggantikan suaminya yang wafat sebagai raja kerajaan Kadunga. Wilayahnya berada di Pulau Jawa bagian utara. Ratu Sima mampu membawa kejayaan karena usahanya yang sangat kuat dalam menerapkan aturan tentang kejujuran dan toleransi antar penganut agama Hindu dan Buddha. Dengan adanya kejujuran dalam masyarakat, kemakmuran dapat dinikmati semua orang. Sebaliknya, bila kejujuran tidak dijunjung tinggi, kejahatan akan berkembang. Oleh karena itu, Ratu Sima menerapkan peraturan yang sangat keras bagi setiap pelaku pencurian. Warga yang mendapatkan mencuri akan dipotong tangannya dan peraturan berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu. Kedisiplinan dalam menjalankan peraturan di Kerajaan Kadunga tersiar sampai mancanegara karena kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa. Ada saudara India yang menguji ketaatan warganya dengan menyebar pundi-pundi yang berisi emas di pinggir jalan. Hingga 3 tahun pundi-pundi berisi emas tersebut utuh tidak ada yang mengambil. Pada suatu saat, putra Ratu Sima tanpa sengaja menginjak pundi-pundi tersebut. Mengetahui kejadian ini, sang ratu marah dan hendak menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Namun, para menteri membela sang putra sehingga ratu menurunkan hukuman potong kaki yang menginjak pundi-pundi. Para menteri kembali melakukan pembelaan sehingga hanya jari kaki sang putra yang dipotong untuk memberi peringatan pada seluruh warga kerajaan bahwa peraturan ini sangat penting. Iya. Aturan untuk mendidik sikap jujur telah berhasil mewujudkan keadilan bagi seluruh warga kerajaan Kadunga. Karena kedisiplinan para penegakan peraturan, bangsa lain pun bahkan melakukan penyerangan sikap jujur selain memberi akibat baik bagi banyak orang, juga membuka rasa hormat dari bangsa-bangsa lain. Iya, kalau negara kita jujur, negara kita aman, tenteram, ya, negara lain itu akan segan kepada negara kita. Negara kita akan semakin dihormati di dunia internasional, ya. Kemudian pembangunan di negara kita akan lancar. Karena kenapa? Semua rakyatnya, semua masyarakat yang ada di Indonesia merasa dilindungi. Jadi semuanya bisa melaksanakan kegiatan aktivitasnya dengan baik karena anak-anak belajar dengan rajin, tidak ada penyimpangan, orang tua juga melaksanakan tanggung jawabnya, tidak ada penyimpangan, seperti itu. Ini per kelompok ada berapa kelompok ini? 5. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 diberi nama sila 1, kelompok 2 sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, kelompok 4 sila keempat, kelompok 5 sila ke-5. Oke. Tugasnya anak-anak, tadi ada 4 norma, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma hukum, ada norma agama. Kalau terjadi penyimpangan, apa yang terjadi gitu ya, boleh dikerjakan per kelompok ya. Apa yang jadi ditulis di sini ya. Tidak apa-apa, nanti ada kunjungan per kelompok. Kelompok 1 kunjung ke kelompok 2, kelompok 2 nanti kunjung ke kelompok 3, kelompok 4 kunjung ke kelompok, selanjutnya berputar terus, nanti semuanya harus ikut berkunjung. Kemudian nanti Bu Guru kasih ketua kelompok nanti Bu Guru beri ya untuk apa kelebihan kekurangannya per kelompok. Mungkin ada masukan atau ada saran ya untuk masing-masing kelompok. Ini putih tidak apa-apa ya. Oke. Ini pink tidak apa-apa. Oke. Sampai pilih yang mana? Kuning, Biru atau kuning? kuning ada kertas. Sud. Please, biru.
Biru please. Kuning. Kuning, oke. Oke, yang sila kelima ndak ada pilihan lain. Ini Bu. Oh, di sini. Kebuk. Ini ini Yang ini aja Bu. Satu-satu Bu. gantian. Enggak gantian. Permisi nanti gantian. Gantian enggak apa-apa. Apa? Warna biru lah. Posisi kayak warna dua aurat ya. Warna coklat. Enggak apa-apa. Penyimpangan itu apa? Penyimpangan itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan dengan semestinya. Umpamanya ada anak jenis kelamin laki-laki, ada anak jenis kelamin putri. Terjadi penyimpangan, anak laki-laki bersikap seakan-akan pakai baju perempuan, bersikap lenggak-lenggok. Itu namanya juga penyimpangan. Contohnya seperti itu. Kalau penyimpangan di dalam norma berarti melanggar norma, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu bagaimana? Anak-anak nulisnya tidak urut tidak apa-apa. Sebisanya per kelompok ya. Nomor satu terserah anak mau yang mana. Nomor satu penyimpangan apa, norma apa duluan, enggak apa-apa. Sampai tadi ada 4 ya normanya ya, udah hafal ya. Yes, di luar kepala sudah, ayo. Kalau terjadi penyimpangan, nomor satu ya. Penyimpangan apa? Ini Bu Guru bagikan sekalian ya untuk ketua kelompoknya. Nomor 1, penyimpangan norma agama Bu. Saya norma agama dulu saya tulis, yang penyimpangan boleh. Ini ketuanya siapa? Gimana maksudnya Bu? Oh, ini seperti ini. Penyimpangan sudah tadi ya. Sebentar, sabar. Kita belum Bu. Oke. Sebentar, Bu Guru kasih contoh ya. Ketuanya sudah. Siapa belum dapat, sayang? Oke. Saya hapus dulu ini ya, kalau begitu ya. Biasanya dikasih judul dulu kan ya, penyimpangan norma. Penyimpangan norma apa nak? Sama mau norma apa dulu? Penyimpangan norma kesopanan. Oke. Penyimpangan norma kesopanan. Seperti cara berpakaian bagaimana, kan termasuk kesopanan. Cara berbicara kita di masyarakat itu harus bagaimana. Ayo, norma adalah aturan atau peraturan yang mengikat
Apa kemarin? Yang mengikat warganya untuk apa? Menaatinya. Menaatinya, pinter. Ya, apa penyimpangannya? Tulis. Kemudian setelah norma kesopanan anak-anak mau apa? Yang mana? Tadi tulis nak, nomor 2, penyimpangan norma hukum. Oke, dan seterusnya, terserah ya. Pokoknya hanya 4 kan ya? Ya, silakan. Silakan anak-anak. Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin ada. Jangan malu-malu, silakan tanya. Itu Bu. Ayo wes, silakan. Itu kelompok ya. Iya, ini per kelompok sayang. Yang nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2. Enggak, karena waktunya kita lama, itu pun gitu ya, semua ditulis. Tapi sebelumnya kita cek dulu, kita cek konsentrasi. Ayo, tangan ke atas, turun ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Yuk. Ayo, batik. Kotak. Batuk. Enggak konsentrasi berarti ya. Yuk. Kalau batik pegang baju. Kalau batuk pegang bagus. Kalau botak, oke, pinter. Botak. Batik. Batuk. Ayo. Ya wes, sekarang bagus, silakan dilanjutkan. Yang ini diisi betul, sudah diisi bagus, sudah. Nanti ada setelah ini selesai, nanti ada kunjungan. Berarti ini nanti kunjungan diskusi, kesimpulannya itu di sini. Iya. Di bawahnya. Oke Bu. Silakan, waktunya lama ya, 20 menit. 20 menit. Ada yang penyimpangan norma di sini kan? Iya, Ya bagus tulisanmu, ayo dilanjutkan. Ini dah apa Bu? Ya bagus, silakan. Akun BPN siapa? Anak-anak sekarang jam 8 lebih 19. Tambah 20 menit nanti. Akibat dari penyimpangan. Kan ada kasus kan, anak SD punya kasus penyimpangan kesopanan, bisa pinjam apa gitu di HP-nya, telah diperiksa gurunya, seperti itu kan. Dihias tidak apa-apa. Ya, yang guru masak seperti itu boleh dihias yang bagus. Penyimpangan norma kesopanan, kalau ada anak kasusnya seperti itu, di HP-nya ada gambar yang tidak senonoh, itu penyimpangan norma kesopanan. Oke. Sekarang yang sudah siap saja, kalau begitu nanti anjang sananya. Yang kelompok sudah selesai dulu, tolong dibacakan ke depan. Penyimpangan norma hukum, mencuri barang orang lain. Akibat dari penyimpangan norma hukum adalah agama adalah mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa, betul, dari penyimpangan norma agama. Betul. Ya, silakan tepuk tangan. Oke. Sekarang anak-anak ada penilaian diri sendiri ya, harus jujur ya. Bu guru bagi satu-satu, langsung diberi nama ya. Mau ditambah silakan. Apalagi kalau memang cuma itu yang kamu pikir sampai itu ya sudah. Iya. Iya. Ya. Nomor 5 itu memang tidak ada soalnya Bu.
Iya, enggak ada. Kalau mau tambah sendiri boleh. Tentang norma-norma. Oke. Ya, terima kasih. Tangan ke atas, turun ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Sudah semua? Anak-anak hari ini mendapat tambahan ilmu pengetahuan. Mungkin anak-anak bisa menyimpulkan siapa? Bisa? Menyimpulkan apa yang anak peroleh dari pelajaran mengenai penyimpangan norma. Mbak Aska mungkin? Kita harus mematuhi dan menjalankan norma-norma yang ada. Ayo, siapa lagi mau nambahi? Betul. Anak-anak tadi yang belajar kan sampean. Apa yang anak dapatkan dari pelajaran hari ini tentang penyimpangan norma? Harus bagaimana kamu itu harus bagaimana? Tidak boleh melanggar norma karena norma penting dalam kehidupan. Kita tidak boleh melanggar norma karena norma penting dalam kehidupan, betul? Oke, ayo masnya dulu. Kita tidak boleh melanggar norma. Jika melanggar, kita dapat hukuman atau dapat sanksi. Iya, dapat hukuman atau sanksi melanggar norma. Kalau norma kesopanan sanksinya apa? Kalau kesopanan, melanggar norma kesopanan. dihargai orang lain. Tidak dihargai orang lain. Dengar sini. Kalau anak laki-laki melanggar nilai kesopanan tidak dihargai Orang lain. betul. Coba Mbak Cira, silakan Mbak Cira. Belajar apa hari ini? Kita harus selalu mengingat norma dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi manusia yang tertib dan taat aturan. Iya. Bagus ya, kita harus menjadi orang yang tertib dan taat aturan. Oke, karena waktunya sudah habis, Bu Guru rasa sampai sini ya pembelajaran hari ini. Sudah, karena waktunya sudah habis. Bu Guru mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap yang Bu Guru tidak sengaja. Tolong dalam pembelajaran norma ini banyak contoh, mungkin dari teman, mungkin dari HP, dari kelompok bermain, kelompok sepak bola, terutama anak putra ya. Sudah waktunya puber ya, tolong hati-hati jaga norma kesopanan di dalam kelas, di dalam bermain HP di rumah atau di sekolah, dalam berselancar di internet hati-hati ya. Sudah ya, karena teman itu, kalau teman kita baik, kita menjadi baik. Contohnya kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi. Kalau kita berteman dengan orang yang pekerjaannya kotor, kita jadi ikut kotor. Umpamanya kita berteman dengan orang yang pemulung, kita juga pasti ikut kotor. Ya, kita berteman dengan petani, pasti kita akan ikut kotor juga, karena kita juga membantu yang berteman seperti itu. Betul kata Mas Erik tadi, kalau kita berteman dengan pandai besi akan seperti apa? Kira-kira? Pasti akan terkena apinya. Kalau pandai besi kan pasti kena kepetik api ya. Kalau kita berteman dengan guru, kita akan ikut pintar. Kalau kita berteman dengan pencuri, kemungkinan besar kita akan menjadi pencuri. Kalau kita berteman dengan penjudi, kita kemungkinan besar akan menjadi penjudi. Hati-hati loh berteman dalam berselancar di internet. Mumpung masih di kelas 6, kalau ada penyimpangan norma karena mengikuti teman, gaya teman di internet, jangan sampai nyimpan yang jelek-jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.